Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online. Dirinya menegaskan jangan berjudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Argiani, mahasiswa semester 2, saya berkuliah di STKIP Babunaja. Di sini saya akan membahas tentang apa itu judi online. Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi landasan dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan dirancang untuk memastikan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Namun, dalam kehidupan nyata, fenomena seperti perjudian online semakin marak, dan hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan dengan baik untuk menangani masalah ini? Perjudian online telah menjadi masalah serius di Indonesia. Meskipun undang-undang sudah melarang kenyataan judi online tetap berkembang pesat. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), tahun 2020, lebih dari 70% pemain judi online berasal dari kalangan generasi muda, yang seringkali terjerumus ke dalam kebiasaan ini tanpa memahami dampak negatifnya. Terus judi online tersebar bebas di internet, dan itu membuka celah bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terlibat dalam praktek yang merugikan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa sekitar 80% dari transaksi judi online berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok muda sangat rentan terhadap pengaruh perjudian online, terlebih lagi dengan maraknya iklan-iklan judi online yang menarik perhatian mereka. Bahkan, iklan-iklan ini juga sering menawarkan keuntungan instan yang menggoda, membuat banyak anak muda tanpa sadar terjerat dalam praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika. Bahkan PPATK mencatat bahwa 2% pemain judi online berusia di bawah 10 tahun, yang setara dengan sekitar 80.000 anak, dan lebih dari 30% pemain judi online berusia antara 11 hingga 19 tahun. Di mana angka ini mencerminkan tingginya tingkat keterpaparan kalangan muda terhadap perjudian online. Kehidupan Pancasila mengajarkan kita untuk hidup berdasarkan prinsip-prinsip luhur yang menekankan pada keadilan sosial, kemanusiaan, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, fenomena judi online jelas bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Misal, nilai ketuhanan yang Maha Esa mencerminkan pentingnya hidup sesuai dengan ajaran agama dan moral. Perjudian yang sering kali berhubungan dengan keinginan untuk memperoleh keuntungan secara instan jelas bertentangan dengan ajaran agama yang mengajarkan kerja keras dan kejujuran. Lebih jauh lagi, kemanusiaan yang adil dan beradab seharusnya memastikan bahwa setiap individu dapat hidup dengan martabat dan hak yang adil. Namun, perjudian online justru menciptakan ketimpangan sosial, di mana mereka yang kecanduan perjudian seringkali menghadapi kesulitan ekonomi yang parah, bahkan kehancuran dalam kehidupan sosial mereka. Persatuan Indonesia sebagai nilai penting dalam Pancasila juga menjadi terganggu. Keluarga dan komunitas yang terpecah karena dampak perjudian ini dapat menyebabkan disintegrasi sosial yang seharusnya dijaga oleh nilai persatuan bangsa. Namun, bukan berarti semua ini tidak bisa diubahkan. Pancasila seharusnya menjadi pedoman hidup dalam menangani masalah ini. Salah satu kritik utama terhadap penanganan perjudian online di Indonesia adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada 2023 telah dilakukan pemblokiran terhadap 3,7 juta situs judi online hingga Oktober 2024. Meskipun upaya pemblokiran ini sudah dilakukan, banyak situs judi online yang masih dapat diakses dengan mudah, bahkan melalui aplikasi dan platform digital yang tidak terawasi secara ketat. Upaya pemblokiran ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang berusaha keras untuk menanggulangi masalah ini. Apa yang bisa dilakukan untuk menanggulangi masalah ini lebih lanjut? Salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan adalah peningkatan pengawasan terhadap platform digital. Pemerintah perlu berkolaborasi dengan penyedia layanan internet dan aplikasi untuk memastikan bahwa situs judi online tidak bisa lagi diakses dengan mudah. Langkah ini penting untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Selain itu, perlu ada kampanye edukasi yang lebih luas untuk menyadarkan masyarakat, terutama generasi muda, tentang bahaya perjudian online dan bagaimana hal itu bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh Pancasila.
Pemerintah dan lembaga sosial dapat menyediakan fasilitas rehabilitasi bagi mereka yang sudah terjerat dalam lingkaran perjudian online, agar mereka dapat pulih dan kembali berkontribusi positif dalam masyarakat. Pada akhirnya, Pancasila memiliki potensi untuk menjadi pedoman yang efektif dalam menangani masalah perjudian online, dengan cara berpegang pada nilai-nilai kepancasilaan. Mari kita bersama-sama memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, agar dapat menanggulangi masalah seperti perjudian online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.